Mas, katanya Mbak Ella ini ada di RSUD Bekasi. Terus kan saya nanya, gimana keadaannya? Langsung dia jawab, adanya di kamar jenazah. Allah. Saya hancur Pak. Berangkat jam 5 pagi demi mencerdaskan anak bangsa, namun tak pernah sampai kembali ke rumah. Inilah kisah haru Ibu Nur Laela, salah satu korban kecelakaan KRL di Bekasi Timur. Beliau adalah seorang guru yang gugur tepat menjelang Hari Pendidikan Nasional. Berangkatnya jam berapa dari rumah? Oh, istri saya Pak, dia subuh-subuh udah berangkat Pak. Tiap hari biasa begitu? Hari, jadi dia bawa motor dari rumah, naruh motor di stasiun Cikarang, dia kemudian ke sana ke Cakung naik KRL. Oh. Begitupun pulangnya. Biasa di sini bawa motor. Iya. Terus ke sekolahnya? Naik Gojek. Naik Gojek. Pulangnya biasa jam berapa? Nah, biasanya itu pulang paling telat banget maghrib Pak. Maghrib. Nah, pas kejadian kemarin itu kebetulan dia emang lagi ada pekerjaan. Mau akhir Semester akhir. juga, iya. Lagi Terus? banyak kerjaan. Nah, itu dia ngerjainnya di sekolahan. Oh, Malam. karena ada pekerjaan di Iya. sekolah. Iya. Semester akhir. Iya. Akhirnya pulangnya agak malam. Iya. Oh, dia pulang dari sekolahnya jam berapa? Dari sana setengah 8 Pak. Setengah 8 malam. Iya. Naik KRL. Naik KRL, dia di stasiun Cakung. Di stasiun Cakung. Iya. Naik KRL-nya. Nah, kemudian terjadilah kecelakaan. Iya. Iya. Itu pun saya dapat kabarnya nggak dapat kabar Pak. Saya tahu berita. Pas tahu berita itu saya otomatis curiga, was-was. Oh. Saya telepon lah istri saya. Handphone istri saya aktif tapi kok nggak diangkat-angkat. Oh. Makin cemas saya Pak. Bapak telepon istri. Iya, akhirnya saya berangkat, saya inisiatif tanpa ada Inisiatif kabar. langsung ke sana. Langsung ke sana Pak. Ke rumah sakit. Enggak, di lokasi kejadian? lokasi kejadian. Dan ternyata di lokasi kejadian itu udah penuh. Oh. Dengan ambulan, basnas, udah banyak iya, orang. evakuasi lah. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Saya nanya, Pak ini saya suami korban. Kalau mau nyari info istri di mana? Bapak tunggu info aja, gitu. Cuman mereka ngasih tahu si korban katanya dibawa ke rumah sakit umum Bekasi, yang RSUD yang di Cibitung, terus sama di Juanda, sama kalau nggak salah di Medika tuh Pak. Artinya ada 3 rumah sakit Iya, yang 4 rumah mengangkut sakit rumah sakit yang menangani Iya, korban. akhirnya saya inisiatif ke keluarga saya, tolong jangan ngumpul di sini aja. Udah, sekarang kita berpencar nyari informasi. Yang satu ke rumah sakit Juanda ke Dibagi 4 rumah sakit lah ya. Nah itu pun udah dapet info nggak ada katanya. Di 4 rumah sakit itu Iya. nyari nggak ada. Jadi mereka itu nyarinya di IGD. Oh. Jadi emang ya dari ininya udah istri saya udah meninggal, masuknya kan ke kamar jenazah. Oh, jadi semua keluarga ini nyarinya di IGD. Iya. Karena kan Iya. belum tahu bahwa meninggal Iya. almarhumah ini. Ya saya juga nggak ngarepin ke situ, Iya. makanya nggak mau nyari ke jenazah. Tidak ada yang nyari ke kamar jenazah. Karena kan tidak berpikir dan Iya, tidak berharap. nggak berharap. Oke. Kemudian dapat informasi meninggal dari mana? Temennya kebetulan dia mau pulang sekalian mampir ke situ lagi ke RSUD. Pas gitu dia ngabarin, Mas katanya Mbak Ella ini ada di RSUD Bekasi. Terus kan saya nanya, gimana keadaannya? Langsung dia jawab, adanya di kamar jenazah. Allah. Saya hancur banget. Itu pun saya juga nggak mau percaya kalau belum ke sana langsung. Bukan kali. Akhirnya saya berangkat ke sana. Akhirnya Bapak ke kamar jenazah juga. Ya ternyata ya. Melihat langsung memastikan bahwa itu istri Bapak. Yang lukanya apa? Yang lukanya Pak, dia tuh kaki sebelah kiri Patah. Terus terus ada luka memar di bagian pelipis ini, terus di kuping sebelah kiri juga. Saya berpikirnya seperti ini, ketika Argo nabrak
sekarang ini posisi istri saya, menurut saya berdiri Pak. Oh, Karena apa? Handphonenya kayaknya terpental nih. makanya masih Handphonenya. hidup. Iya, handphonenya aktif. Pikiran saya ke situ kayaknya. Nah, mungkin dia yang bikin dia yang nggak kuat ya karena benturan di kepala. Oh, kepalanya banting Kalau ya. di kaki insya Allah. Kalau saya patah masih sih, selamat. Iya. ya, benturan ke Saya kepalanya juga mungkin bisa. benturan sesama ini. Iya. Terus kemudian bisa dibawa pulang kapan? Jam berapa? Ke sana saya sekitar jam 12-an. Jam 12 malam. Iya, di sana juga kayaknya nggak ada otopsi. Jadi saya cuma ditutup aja rupanya. Nah, saya pihak keluarga ini meminta, ini bisa langsung dibawa pulang nggak? Mau diurus di rumah? Dan pihak rumah sakit mengiyakan. Akhirnya sekitar jam 2-an bisa dibawa pulang. Sampailah sini sekitar jam 3. Akhirnya diurus di rumah. Dimakamkannya jam berapa? Di mahkamah tadi sekitar kelar sih hampir jam 12. Jam 12. Udah kelar ya. Udah kelar semua. Udah rapi. Sebelumnya istrinya, sebelum waktu berangkat, Bapak mengantar ke depan nggak? Saya itu habis sholat subuh kan emang saya ngeluarin motor. Cuma saya ngeliat dia berangkatnya. Oh, nggak pamit dulu. Enggak, hari itu. Pamitnya ke saya. Iya, Tapi biasanya tradisinya kalau berangkat ke Bapak bilang dulu nggak pamit? bilang, Pak. Salaman dulu biasanya. Iya, masih bilang. Tadi mah enggak. Iya. Waktu Anak dia saya- berangkat anak Bapak saya nggak juga, tahu. Iya, dibangunin tapi dia tetap tidur. Hari itu. Ininya masih tidur. Iya, dia juga sekolah pagi. Sebelumnya malamnya masih bareng sama Bapak. Masih. Nggak ada gelisah dia tidur. Enggak sih, enggak ada. Saya juga enggak ada firasat apa-apa. Dianya nggak cerita apa-apa. Enggak. Ke ibu pamit dulu. Pamit, iya. Emang setiap dia berangkat ke saya pamit. Emang saya ada setiap dia pergi mau ngajar saya udah keluar gitu. Oh, ibu rumahnya sendiri kan? Iya, sini barengan sama dia Blasono saya. Oh, ke ibu pamit dulu. Pamit, setiap hari pamit kalau dia berangkat. Oh. Aku mau pergi nih, iya hati-hati ya, jangan ngebut, saya bawa motor. Kalau saya mau was-wasnya di motor, nggak taunya kan kecelakaannya ke KRL gitu. Saya setiap hari hati-hati Bu, kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut. Saya juga nggak ada firasat, enggak. Iya. Selama seharinya pernah WA nggak waktu dia di sekolah? Ngasih tahu pulangnya telat, nggak ada. Enggak ada. Dia sehari itu nggak WA Bapak? Enggak, dia kalau Enggak, itu sehari sibuk. di rumah. Kalau udah mulai kerja emang jarang. Paling nanti WA sore lagi. Paling nanya ke anak saya mau dibawain apa, bawain makan gitu. Paling kayak gitu. Tiap hari. Nah kemarin waktu sebelum kejadian itu sempat WA nggak nanyain mau dibawain makanan nggak? Itu mah saya inisiatif. Jadi anak saya sudah WA duluan. Oh. Iya. Waktu WA Iya. jam berapa WA? WA itu jam 7:30 kemarin tuh pas kejadian. Dibalasnya 7:30. Oh 7:30 baru 7:30. Iya, waktu Bapak itu. WA apa? Enggak, anak saya yang suruh WA apa, Dek? Nanya ibu pulang jam berapa? Ke ibu WA apa? Ibu udah di mana? Terus dijawab. Pulang malam katanya. Nah dijawabnya lagi di mana? Udah pulang. Oh masih di tempat kerja, Sekolah, masih di iya. sekolah. Terus nggak minta dibekali apa? Minta makanan apa? Nggak. Ya kita sampaikan ya mudah-mudahan ibu siapa namanya? Ibu Nurlela menjadi ahli kebaikan ya. Tinggalin mamahnya, ibunya harus makin baik ya. Jadi ada titipan dari Bapak 50 juta ya. Buat bekal sekolah ditabungin uangnya, disimpan di deposito ya, buat nanti bekal pendidikan. Ya. Gitu bekal pendidikan yang baik. Yang soleh. Bilang apa? Bilang apa? Ya udah. Iyalah saya menyampaikan nih bela sungkawa Bu, mohon maaf terlambat. Semoga sehat dan semoga kecelakaan ini yang terakhir, nggak boleh lagi ada kecelakaan. Kayak itu aja. Bapak sehat, Bapak. Ada pernikahan. Ya. Kasih Bu ya, Bapak terima kasih. Ya, sehat. Ya, sehat.